Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Cindy Yutapselalong dengan NPM 20 40 60 50 43 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Borneo Tarakan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas penilaian tengah semester mata kuliah pendidikan anak berkebutuhan khusus yang diampu oleh Bapak Robin Zulkarnain Nur MPD dan Bapak Sucahyo Mas An Al-Wahid MPD. Dalam video ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pendidikan anak. Pertama-tama kita harus ketahui dulu apa itu tunanetra. Tunanetra merupakan sebutan bagi mereka yang masih memiliki sisa penglihatan atau melihat dengan menggunakan alat bantu hingga mereka yang sama sekali tidak bisa melihat atau buta total. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sedikit mengenai penyebab terjadinya ketunanetraan. Ketunanetraan terjadi akibat yang pertama, albinisme. Albinisme atau yang kita kenal dengan albino merupakan kondisi kelainan sejak lahir yang menyebabkan pengidapnya kekurangan melanin atau bahkan sama sekali tidak memiliki pigmen tersebut. Hal ini akan menyebabkan warna kulit, rambut, atau bahkan mata cenderung berwarna pucat hingga berwarna putih. Selanjutnya, penyebab yang kedua yaitu amblyopia. Mata malas atau dalam istilah medis disebut sebagai amblyopia adalah kondisi penurunan penglihatan pada mata sejak usia dini oleh karena perkembangan yang abnormal pada anak. Ketika jalur saraf antara otak dan mata tidak terkontrol atau tidak terstimulus dengan baik, maka otak akan memilih mata yang lain. Meskipun jarang terjadi amblyopia terjadi pada kedua belah mata. 3. Yaitu buta warna. Pada umumnya, buta warna itu mengenai kedua belah mata. Seringkali berupa persepsi dua warna dasar saja, yaitu warna hijau dan warna merah. Adapun kadang terjadi buta warna total, yaitu melihat semua warna, itu warna hitam dan warna putih saja. Penyebab yang keempat yaitu cedera atau trauma, bahkan radiasi mata. Trauma mata adalah perlukaan atau cedera mata yang dapat terjadi pada trauma tumpul, trauma kimia, trauma termis, atau radiasi. Trauma mata merupakan kasus kegawat daruratan. Jika tidak ditangani dengan baik, hal ini akan mengakibatkan kebutaan. Bab yang kelima yaitu defisiensi vitamin A atau seroftalmia. Defisiensi vitamin A atau yang kita kenal dengan seroftalmia merupakan penyakit yang menyebabkan mata kering akibat kekurangan vitamin A. Jika tidak diobati, seroftalmia ini bisa berkembang menjadi rabun senja atau kemunculan bintik-bintik di mata. Seroftalmia bahkan dapat merusak kornea mata, bahkan menyebabkan kerusakan pada mata. Lalu yang keenam yaitu glaukoma. Glaukoma merupakan penyakit pada mata yang disebabkan oleh cairan bening yang ada di dalam mata itu tidak mengalir keluar sebagaimana mestinya, sehingga tekanan yang berlebihan terjadi di dalam bola mata. Apabila tekanan ini tidak dikendalikan, maka akan menyebabkan kebutaan. Lalu yang terakhir adalah katarak. Katarak merupakan penyakit pada mata yang disebabkan oleh proses penuaan, diabetes, trauma fisik, bahkan bawaan sejak lahir, dan paparan sinar matahari. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai strategi meningkatkan minat baca dan media pembelajaran bagi siswa tunanetra. Pertama di sini strategi meningkatkan minat baca tunanetra. Dalam meningkatkan minat baca tunanetra itu tentunya tidak mudah. Perlu cara ataupun strategi khusus dalam meningkatkan minat baca bagi siswa tunanetra. Adapun strategi yang dilakukan untuk meningkatkan minat baca siswa tunanetra itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung. Yang kedua, bekerja sama dengan perpustakaan daerah setempat. Yang ketiga, memberikan koleksi terbaru dan menarik. Lalu yang terakhir, bekerja sama dengan para stakeholder seperti pustakawan,
guru, dan investor. Kedua adalah media pembelajaran bagi siswa tunanetra. Media pembelajaran bagi siswa tunanetra yang pertama antara lain yaitu audiobook. Audiobook merupakan rekaman teks buku atau tulisan lisan dalam bentuk audio yang dapat didengarkan oleh audiens dengan isi sama seperti ketika mereka membaca buku. Audiobook sendiri memiliki banyak manfaat dibandingkan dengan media lainnya, apalagi sebagai alternatif yang digunakan sebagai media pembelajaran bagi siswa tunanetra. Pembelajaran yang kedua yaitu huruf Braille. Huruf Braille sudah menjadi kebutuhan utama bagi siswa tunanetra. Melalui huruf yang diperkenalkan oleh Louis Braille inilah siswa dapat membaca dan memahami tulisan dengan baik. Huruf Braille merupakan kumpulan titik-titik timbul yang disusun untuk menggantikan huruf biasa. Huruf ini tersusun atas 6 titik, 2 dalam posisi vertikal, sedangkan 3 lainnya berada dalam posisi horizontal. Semua titik yang timbul ini dapat ditutup menggunakan 1 jari, sehingga memudahkan anak dalam membaca maupun menulis Braille. Itulah dia penjelasan saya mengenai pendidikan anak tunanetra. Di sini saya dapat menyimpulkan bahwa dalam menghadapi anak tunanetra perlu penanganan khusus sehingga anak tunanetra tidak merasa diduakan dengan orang lain, serta agar kebutuhan khusus anak tunanetra dapat terpenuhi. Untuk evaluasi terhadap hasil belajar anak tunanetra secara objektif, yaitu kita tidak perlu membandingkan dengan anak normal, dalam hal ini sekolah terpadu. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.